Halo, jumpa lagi dengan saya. Teman-teman, kali ini saya akan langsung bikin masakan. Ini bisa buat camilan ataupun makanan pokok bagi kalian yang sedang bingung mau masak apa. Nah, kali ini saya kasih resep yang sangat gampang dan enak ya. Jadi channel saya ini kembali saya perkenalkan bagi yang baru datang, yaitu kita sedang membahas penyembuhan diabetes tanpa obat. Jadi gimana dong? Kok bisa sih diabetes sembuh tanpa obat? Bisa, insya Allah bisa. Dan itu sudah saya alami. Dulu gula darah saya itu 270, kira-kira setahun yang lalu ya. Dan sekarang setelah saya menjalani diet low karbo ala Zuma Herbal, itu nggak pakai lama, 2 hari atau 3 hari langsung turun menjadi gula puasa 84. Nah itu teman-teman, itu karena gula darah saya tidak terlalu tinggi dan baru saja ketahuan. Jadi begitu saya ketahuan, langsung saya terapkan diet. Alhamdulillah diberi sembuh. Nah untuk seterusnya tetap kita jaga ya. Dan kenapa tidak? Karena makanan low karbo ini sangat enak-enak dan gampang sekali dibikinnya. Jadi bagi Anda semuanya yang sedang sakit diabetes, gak usah bingung, tenang, gak usah panik ya. Kalau gula darah Anda 700 atau 500 atau 400, itu insya Allah bisa sembuh. Yang penting Anda mengikuti terus channel saya ini, dan Anda akan dibimbing menu makan pagi, siang, sore. Cuman ada warningnya ya, bagi Anda yang ada keluhan lain itu nggak bisa asal meniru ya, nggak bisa, nanti jadi salah langkah. Jadi saya sarankan Anda ikut diet mentoring saja dengan Zuma Herbal, dan di situ nanti Anda akan diberitahu, diajarin makan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Yang karbonya rendah itu apa saja, dan yang karbonya tinggi itu apa saja. Itu semua perlu dipelajari ya teman-teman ya. Dan yang sudah-sudah itu terbukti bisa sembuh, alhamdulillah. Oke, jadi kali ini adalah salah satu contoh menu yang aman bagi diabetes, bagi diet keto, bagi diet DEBM, bagi diet low karbo ala Zuma Herbal, maupun diet zero karbo. Ini semuanya bisa, cocok banget karena ini memang hanya daging ayam ya. Ini tadi saya beli daging ayam setengah kilo. Kemudian ini bawang putih ada sekitar 7 butir, 7 siung, dan daun bawangnya banyak emang biar rasanya itu lebih gurih. Kemudian ada ini bawang bombay, lalu telur saya sarankan pakai putihnya aja ya, bisa 2 bisa 3 karena kita nggak pakai tepung ya. Jadi kalau Anda gula darahnya itu masih tinggi, kita nggak pakai tepung tapioka atau terigu, nggak usah. Tapi gunakan putih telur saja, atau kasih Nutrijel yang plain atau agar yang plain. Jangan rasa mangga, jangan rasa leci ya. Cari yang polos. Oke, kemudian ini nanti mau saya bikin kayak itu loh. Kayak tahu isi atau yang dibungkus pakai kayak sosis Solo, itu bisa, apa aja bisa. Yang penting kita bikin adonan dulu ya sekarang. Dan ini saya sudah nyiapin tahu goreng, beli di pasar tadi. Ini segini, ini sekitar 6 ribuan di Bekasi ya, nggak tahu di tempat kalian. Dan nanti ini bumbunya mau dikasih lada, kemudian bumbu Royco yang suka, yang nggak suka kaldu jamur ya, garam tentu saja, kemudian dikasih saus tiram. Ini bawang putihnya mau saya ulek-ulek ya teman-teman. Nah ininya udah nih, ini tadi bawang bombay sudah dipotong-potong, lalu daun bawang, dan ini ayamnya, lalu ini telurnya saya geser ke sini deh.
Ini telurnya ada 2, tak kasih 2, tapi kuningnya jangan ya, kuningnya diambil aja. Kita kasih garam ya, kira-kira aja ya. Oh iya teman-teman, nanti campurannya pakai ini ya, ini yang agar mereknya apa saja ya, saya nggak ngendos, saya kebetulan punya ini, jadi ini yang polos supaya rasanya itu kenyal. Tapi ada juga solusi lain teman-teman ya, dikasih labu siam yang diparut lalu diperes, jadi nanti rasanya itu lebih kenyal dan empuk. Nah kalau kalian punya tepung keto bisa lah dikasih, tapi 1 sendok aja. Atau kalian punya tepung dari beras sirabatik, boleh kasih 2 sendok aja. Karena kalau kebanyakan tepung sirabatik bikin ininya nanti keras, jadi gak usah banyak-banyak. Nah kebetulan saya lagi nggak punya, jadi ya udah saya mau nyobain pakai agar aja supaya. Ini saya tambahin cabai ya. Ini saya pindah di panci ya teman-teman, biar enak leluasa. Kasih kaldu jamur atau roiko boleh, silahkan. Saya kasih lada bubuk. Bagi yang suka manis boleh kalian tambahin misalnya gula stevia, boleh saja, terserah. Terus ini putih telur 2 biji atau mau 3 biji juga boleh. Agar kasih juga, misalnya mau nutrijel juga boleh teman-teman. Pokoknya yang polos, jangan yang rasa. Udah, lalu kita campur-campur ya, kita ulenin. Sebaiknya sih pakai tangan ya teman-teman, biar homogen. Ini kita ulenin ya sampai kenapa harus diulenin juga ya, supaya bumbunya meresap dan dagingnya itu lebih kenyal. Nah ini teman-teman, saya punya kulit tahu tuh kayak gini, kalau beli ya ada tulisannya kulit tahu. Ini tadi 11.000 satu plastik. Terus karena lebar dia, ini udah saya gunting-gunting kira-kira 20 kali 20, terserahlah suka-suka kalian. Lalu ini saya basahin dengan air ya, kasih air aja sedikit, kalau banyak-banyak nanti ini hancur. Jadi piringnya ini kita kasih air kira-kira sedikit lah, setengah gelas. Terus ini kita celup aja. Nanti ini buat bungkus gitu ya. Misalnya kalian nggak punya kulit tahu, bisa pakai kol, bisa pakai misalnya untuk isian pare. Jadi untuk apa ya, untuk somai lah bisa kayak gitu, atau tahu juga bisa, suka-suka kalian aja ya, bebas. Ini kulit tahunya kita ambil selembar, lalu kita kasih adonannya kira-kira 2 sendok lah. Ya kayak ngelipet itu apa, nah kayak gini ya teman-teman, kiri kanan kita lipat seperti ini, karena saya tangannya yang satu megang kamera nih. Nah kayak gini deh, terus kita gulung. Nanti ini kita gulung ke sini, nah gini nih tuh.
Bisa kan? Nah kayak gini udah jadi deh. Lalu yang tahu ini tengahnya kita belah, lalu kita isi adonan ya. Ya seperti biasa lah. Bungkus, ada yang bentuk tahu, ada juga yang bentuk dibungkus kulit tahu. Lalu kita kukus ya. Nah ini lagi saya kukus ya, kira-kira 20 menit lah. Nah teman-teman, ini sudah mateng, nunggu dingin. Nah kalau kalian mau nyimpen silahkan, bisa disimpan di kulkas yang atas, yang freezer. Kemudian nanti kalau mau tak pengen maem tinggal goreng. Mau dicelup telur dulu boleh, lalu ditepungin dengan tepung kelapa ya. Kalau kita tepung panirnya itu bukan tepung panir loh ya, jangan pakai tepung panir karena itu dari roti yang mengandung karbohidrat tinggi. Jadi kita tetap selalu menjaga makanan supaya selalu zero karbo, yaitu kita pakai tepungnya tepung kelapa ya. Jadi setelah dicelup dengan putih telur, baru kita guling-gulingkan di tepung kelapa, lalu digoreng. Nah itu rasanya juga enak dan tidak gampang gosong. Lah kalau mau nyimpen ya udah simpan aja di freezer, nanti kapan-kapan kita ambil sedikit secukupnya digoreng gitu. Untuk sahur enak banget ini. Kemudian kita bikin sausnya, saus cabai yang bikinan sendiri, gulanya gula stevia gitu loh. Nah ini mau saya goreng tapi saya nggak pakai telur lagi ya karena telurnya udah habis. Jadi ini langsung saya goreng aja pakai minyak. Nah ini kita goreng ya teman-teman. Ini saya tanpa saya celup telur, ternyata bisa juga kok, nggak perlu dicelup telur, nggak apa-apa. Ini sudah matang, mau saya angkat. Wow, enak banget. Nah ini teman-teman sudah mateng, tinggal maem. Kalau mau buat sahur, buat bekal, buat kemana aja bisa. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.